أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا آمين. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu kita tujukan kepada qudwah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita mengkaji kembali masih tentang pengobatan ya, atau hadis-hadis yang berhubungan dengan obat-obatan. Ini saya ambil dari kitab Zadul Ma'ad atau Mukhtasar Zadul Ma'ad, Muntaqal Zadul Ma'ad, yang ini merupakan karyanya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Kemudian juga ini kitab diringkas lagi sama seorang ulama abad ini. Ringkasan Mukhtasarnya ini ditulis oleh Dr. Ahmad bin Usman Al-Mazyad. Nah, ini saya ambil di kitab obat-obatannya. Pertemuan sebelumnya kita 4 kali pertemuan tentang kitab Tib ya. Kitab Tib, kitab pengobatan di Sahih Bukhari, dan ini masih kita balik lagi ke tentang pengobatan lagi masih. Ya, dibaca dulu halaman 1 halaman ganti-gantian. Petunjuk Nabi SAW dalam pengobatan, berobat, dan menjenguk orang sakit. 1. Di antara petunjuk Nabi SAW adalah mengobati diri beliau dan memerintahkan keluarga dan sahabat beliau. Memerintahkan keluarga dan sahabat beliau yang sakit untuk berobat. Nabi SAW bersabda, Allah tidak menurunkan penyakit kecuali Allah menurunkan obatnya. Beliau bersabda, wahai hamba-hamba Allah, berobatlah kalian. Diriwayatkan oleh Abu Daud dan At-Tirmizi dan Ibnu Majah. 3. Pengobatan Nabi SAW terhadap penyakit mempunyai 3 bentuk. Pertama, dengan obat-obatan alami. Kedua, dengan obat ilahi. Ketiga, dengan obat-obatan yang tersusun dari keduanya. 4. Nabi SAW melarang berobat dengan khamar dan beliau melarang berobat dengan sesuatu yang najis. 5. Nabi SAW menjenguk sahabat yang sakit. Beliau menjenguk seorang anak dari kalangan ahli kitab yang membantu beliau. Juga menjenguk paman beliau yang musyrik. Beliau mengajak mereka berdua masuk Islam. Anak itu masuk Islam dan paman beliau tidak. Nabi Muhammad SAW mendekat kepada orang sakit yang beliau jenguk. Beliau duduk di sisi kepalanya dan bertanya tentang keadaannya. 7. Di antara petunjuk Nabi Muhammad SAW adalah bahwa beliau tidak menghususkan hari atau waktu tertentu untuk menjenguk orang sakit. Beliau mensyariatkan menjenguk orang sakit tanpa teriak waktu, siang atau malam. A. Petunjuk Nabi Muhammad SAW dalam pengobatan dengan obat-obat alami. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya demam atau demam tinggi itu berasal dari uap panas jahanam, maka didinginkanlah ia dengan air. Muttafaq alaih. 2. Nabi Muhammad SAW bersabda, bila seorang dari kalian demam, hendaknya menguyur tubuhnya dengan air dingin selama 3 malam di waktu sahur. 3. Bila Nabi Muhammad SAW demam, beliau meminta 1 kantung air. Beliau menyiramkan kepala dan mandi dengannya.
Suatu kali demam dibicarakan di depan beliau. Lalu seorang lelaki mencacinya. Maka beliau bersabda, "Jangan mencaci demam, karena sesungguhnya ia melenyapkan dosa-dosa sebagaimana api melenyapkan karat besi." Diriwayatkan oleh Ibnu Majah. 4. Seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW dan berkata, "Sesungguhnya saudaraku menderita sakit perut." Dalam sebuah riwayat, perutnya mulas. Nabi SAW menjawab, "Beri dia minum madu." Muttafaq alaih. Nabi SAW mencampur madu dengan air dan menyantapnya sebelum mengonsumsi apapun. 5. Suatu kaum datang ke Madinah. Mereka sakit dan perut mereka kembung. Nabi SAW bersabda kepada mereka, "Pergilah kalian ke unta zakat, minumlah kencing dan susunya." Mereka pun melakukannya dan sembuh. Muttafaq alaih. 6. Manakala Nabi SAW terluka dalam perang Uhud, Fatimah membakar sepotong tikar dan menempelkan abunya ke luka beliau, maka darah berhenti. Nabi SAW mengirimkan seorang tabib kepada Ubay bin Ka'ab. Tabib ini memotong sebuah uratnya dan menempelnya dengan besi panas. Beliau bersabda, "Kesembuhan itu ada pada 3 hal: tegukan madu, sayatkan alat bekam, dan tempelan besi panas, dan aku melarang umatku dari menempel bagian yang sakit dengan besi panas." Diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Beliau bersabda, "Dan aku tidak suka menempel bagian yang sakit dengan besi panas." Muttafaq alaihi. Ini mengandung petunjuk bahwa pengobatan ini patut diakhirkan hingga keadaan menuntut melakukannya, karena ia berarti menyegarkan sakit yang luar biasa. 7. Nabi SAW berbekam dan memberi upah pelakunya. Nabi SAW bersabda, "Sebaik-baik pengobatan kalian adalah berbekam." Nabi SAW berbekam saat ihram pada bagian kepala karena sakit kepala, dan beliau berbekam pada paha bagian atas karena nyeri yang beliau rasakan. Beliau berbekam 3 kali, 1 pada pundak dan 2 pada urat di sisi leher. Beliau berbekam pada pundak 3 kali manakala beliau menyantap kambing beracun, dan beliau memerintahkan para sahabat agar berbekam. 8. Tidak ada seseorang mengadukan sakit kepala kepada Nabi SAW kecuali beliau bersabda kepadanya, "Berbekamlah." Tidak ada seseorang mengadukan sakit pada kedua kaki kepada beliau kecuali beliau bersabda kepadanya, "Lumurilah ia dengan henna." Diriwayatkan oleh Abu Daud. 9. Dalam sunnah At-Tirmizi dari Salma Ummu Rafi, pelayan Nabi Muhammad SAW, dia berkata, Dan beliau tidak terluka dan tidak tertusuk duri kecuali beliau meletakkan henna padanya. Diriwayatkan oleh Abu Daud. 10. Nabi SAW bersabda, "Obat penyakit Ir'an nasa adalah lemak bokong domba. Kemudian dibagi 3 bagian, yang diminum 1 bagian per harinya sebelum mengkonsumsi apapun." Diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Ir'an nasa adalah nyeri yang muncul pada persendian bokong dan turun dari arah belakang ke paha. 11. Nabi SAW bersabda tentang pengobatan tubuh kering sehingga ia memerlukan sesuatu yang melunakkan dan melancarkannya. "Makanlah sana dan sanut, karena pada keduanya ada kesembuhan dari semua penyakit kecuali kematian." Diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Nabi SAW bersabda, "Sebaik-baik celak kalian adalah Hitsmit. Ia mencerahkan pandangan mata dan menumbuhkan rambut." Diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah. Hitsmit adalah celak hitam. Barang siapa menyantap 7 butir kurma al-aliyah di pagi hari,
niscaya pada hari itu racun dan sihir tidak akan memudaratkannya. Muttafaq alaih. 14. Nabi SAW bersabda, la tukrihu mardokum ala ta'ami wassarabi fa inna allaha yuhibbuhum wa yasqihim. Jangan memaksa orang-orang sakit kalian untuk makan dan minum, karena sesungguhnya Allah memberi mereka makan dan minum. Diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Ibnu Majah. 15. Nabi SAW mencegah Suhaib makan kurma kering. Beliau mengingatkan saat memakannya padahal dia sakit. Beliau mengingkarinya saat memakannya padahal dia sakit mata. Beliau membiarkannya menyantap beberapa butir saja. Beliau mencegah Ali dari menyantap kurma agar manakala dia kena sakit mata. 16. Nabi SAW bersabda, Iza waqa'at zubabu fi ina'i ahadikum famkulu fa inna fi ahadi janna aihi da'an wa fil akhari sifa. Bila lalat jatuh ke bajana seseorang dari kalian, maka tenggelamkanlah ia padanya, karena sesungguhnya pada salah satu sayapnya ada penyakit, sedangkan pada sayapnya yang lain ada penawarnya. Diriwayatkan oleh Bukhari. 17. Nabi SAW bersabda, Addal binatu majmatun lipu'a maridi tajhabu bi ba'dil haron. Talbina memenangkan hati orang sakit. Talbina menenangkan hati orang yang sakit dan melenyapkan sebagian kesedihan. Muttafaq alaih. Talbina adalah bubur dan tepung gandum tanpa diayak. 18. Nabi SAW bersabda, makanlah habatus soda, biji hitam ini, karena sesungguhnya ia mengandung kesembuhan dari setiap penyakit kecuali kematian. Muttafaq alaih. 19. Nabi SAW bersabda, larilah dari penderita kusta sebagaimana kamu berlari dari singa. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Nabi SAW bersabda, orang yang memiliki unta yang sakit, jangan mendekatkan untanya kepada orang yang memiliki unta yang sehat. Muttafaq alaih. 20. Di antara delegasi kabilah Syafiq ada seorang penderita kusta. Nabi SAW mengirimkan pesan kepadanya, pulanglah, kami sudah membaiatmu. Diriwayatkan oleh Muslim. B. Wa ziyaratil marid, tunjuk Nabi SAW dalam pengobatan, berobat dan menjenguk orang-orang sakit. Di antara yang Rasulullah SAW ajarkan, yang pertama adalah kalau kita sakit ya kita berobat. Makanya ini perlu belajar tentang obat-obatan, terutama yang Rasulullah SAW ajarkan. Berobat ya, bukan diam aja, bukannya ada petunjuk Nabi kita kalau sakit berobat. Seperti beliau juga SAW, Nabi SAW kalau sakit berobat. Dan beliau juga mengajarkan pemerintah keluarganya
dan sahabat-sahabat beliau yang sakit untuk berobat. Kemudian juga Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa Allah tidak menurunkan penyakit kecuali pasti, ini pasti ya, Allah menurunkan obatnya. Ini hadis Sahih Bukhari. Sabda Nabi, ma anzalallah, tidaklah Allah menurunkan min da'in, satu penyakit pun, atau tidaklah Allah menurunkan penyakit illa, kecuali pasti Allah telah anzala lahu syifaan, kecuali Allah telah menurunkan obatnya juga. Jadi ini keseimbangan, ada penyakit, ada obat. Ya, di sini menjelaskan bahwa penyakit itu yang turunin Allah, ujian buat kita, nggak masalah. Tapi ada keseimbangan di sini. Ada penyakit Allah turunkan, ada obatnya juga gitu ya, yang Allah turunkan juga. Kemudian juga Rasulullah SAW bersabda, ya ibadallah, wahai hamba-hamba Allah, tadawau, berdawaklah kalian, wahai hamba-hamba Allah, berobatlah kalian. Ini perintah buat berobat. Ya, berobat pasti yang paling bagus yang dengan menggunakan obat-obat yang Nabi ajarkan. Makanya di sini Imam Ibnu Qayyim membagi pengobatan Nabi SAW atau pengobatan Nabi terhadap penyakit. Dia ada tiga jenis aksam, salah satu aksam, ada 3 macam. Yang pertama obat-obat yang alami, obat-obat alami ya. Kita udah belajarin waktu itu ya, mulai apa itu madu, kemudian habatus sauda, kemudian ada susu onta, ada kencing onta, ada macam-macam ya. Kita udah pelajarin itu obat-obatan yang alami ya. Kemudian terapinya juga seperti bekam dan macam-macamnya nanti dibahas. Sebetulnya juga kita sudah pelajari. Jadi pertama obat-obat yang alami. Jadi begitu. Rasulullah mengajarkan kita untuk berobat terhadap penyakit, ada 3 jenisnya. Yang pertama dengan menggunakan obat-obat yang alamiah. Yang kedua obat-obatan yang sifatnya ilahiyah, beratnya. Ilahiyah maksudnya doa-doa seperti doa atau bacaan dengan ayat, dengan Al-Fatihah misalnya. Ketika itu ada orang yang tersengat salah jengking atau menular, di ruqyah pakai Ummul Kitab, pakai apa? Bacaan Al-Fatihah. Dan banyak doa-doa yang bisa kita baca untuk mengobati penyakit. Ini maksudnya pengobatan yang sifatnya ilahiyah. Oh, bagus ini. Yang ketiga, obat-obat yang tersusun dari keduanya. Ada obatnya, kemudian juga doanya sekalian. Ya bagus semua ini. Kalau yang Nabi ajarin pasti bagus. Kemudian biasanya nggak begitu mahal obat-obat yang Nabi ajarin biasanya. Kemudian juga Nabi SAW melarang kita berobat dengan khamar. Kenapa? Khamar diharamkan, nggak boleh. Mungkin untuk supaya nggak sadar proses operasi. Minum khamar kan orang jadi mabuk ya. Tapi nggak boleh tetap. Allah tidak menjadikan obat dari sesuatu yang telah dilarang, yang Allah sendiri mengharamkan. Allah mengharamkan khamar, dan Allah nggak menjadikan khamar sebagai obat sebetulnya, penyakit. Makanya Nabi juga melarang berobat dengan khamar. Beliau melarang kita berobat dengan sesuatu yang najis, rijisun. Sesuatu yang najis nggak boleh buat obat. Yang najis apaan? Kencing manusia najis, kotoran manusia najis. Najis nggak boleh dipakai buat obat. Ya mungkin nanti kencing onta nggak najis, yang onta nggak najis, karena dia buat obat ya. Baik. Kemudian juga tentang menjenguk orang sakit, Rasulullah SAW juga biasa menjenguk orang yang sakit, sahabat-sahabatnya, bahkan ahli kitab, orang musyrik juga Nabi jenguk. Boleh gak? Ya boleh aja. Jadi Nabi juga biasa menjenguk sahabat-sahabat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam yang sakit. Kemudian beliau juga menjenguk anak kecil, di hadis disebutkan dari ahli kitab, anak orang Yahudi yang pernah menjadi pelayan Nabi. Juga menjenguk paman beliau yang musyrik. Paman beliau siapa? Abu Thalib. Dijenguk sama Nabi waktu sakit. Iya.
Nah, ini unik nih. Nabi jenguk orang sakit, anak kecil Yahudi itu, pelayan Nabi dijenguk sama Nabi, baik. Nabi. Kemudian Nabi juga sekalian dakwah, lihat, diajak masuk Islam itu anak. Ditanya, anak itu menurut bapaknya masih Yahudi. Pak, boleh gak? Kata bapaknya Yahudi. Taatilah Abul Qasim. Taatilah. Abul Qasim itu kunyah Nabi, nama panggilan Nabi. Karena anak paling tua Nabi namanya Al Qasim Sallallahu Alaihi Wasallam. Masuk Islam. Kemudian beliau jenguk pamannya Abu Thalib, bapaknya Ali itu ya, waktu sakit. Padahal pamannya masih musyrik, masih penyembah berhala. Diajak juga masuk Islam. Boleh gak sekalian? Ya boleh. Kita kalau ada teman kita sakit, ada teman misalnya bukan Islam, ahli kitab, ya agamanya apa? Nasrani, kah, Hindu, Buddha, jenguk. Habis jenguk jangan lupa dakwah. Ini keren ya? Gak apa-apa, Nabi begitu. Buktinya itu anak kecil masuk Islam gitu. Anak kecil Yahudi. Izin bapaknya, Pak boleh? Taati Abdul Qasim, taati Rasulullah SAW. Maka anak kecil masuk Islam. Jadi kita sekalian jenguk orang kafir, orang musyrik yang sakit, ini bagus. Ini sunnah Nabi, kebiasaan Nabi, petunjuk Nabi. Sekalian juga kita bisa dakwah ya. Pahalanya banyak. Pahala menjenguknya banyak. Orang kan kalau jenguk orang sakit kan, gimana hadisnya itu? Man zara, man ada, au zara akhahu, banallahu lahu baitan fil jannah. Kalau kama qala. Kurang lebih hadisnya begitu. Siapa saja yang menjenguk saudaranya, baik ya menjenguk ya, mengunjungi atau menjenguk saudaranya. Man ada, siapa yang menjenguk atau ziarah mengunjungi saudaranya. Kita menjenguk orang sakit itu pahalanya apa? Allah telah membangunkan buat dia baitan fil jannah, rumah di surga. Mahal ya. Kalau jenguk orang kafir dapat juga rumah di surga. Kemudian dia masuk Islam lagi. Pas kita jenguk, kita dakwahin masuk Islam deh. Kalau sakit melulu ya, bagus. Dan juga di banyak hadis disebutkan, banyak riwayat bahwa Nabi kalau jenguk orang sakit biasa duduknya itu di dekat kepala yang sakit, di sisi kepala. Ya, kalau orang tidur kepalanya di sini, ya Nabi duduknya di sini atau di sini. Jadi kalau ngomong, kalau kita di kakinya dia ngomong kesian susah. Nah itu adabnya begitu, duduknya di samping kepala orang yang sakit. Kemudian bertanya tentang keadaannya, bagaimana keadaannya, kita doakan gitu ya, didoakan. Yang sakit didoakan. Kemudian juga Rasulullah SAW, kalau ada orang sakit nggak lihat hari, enggak nanti pokoknya hari Kamis jenguk atau Jumat, enggak, kapan aja orang sakit Nabi bisa jenguk. Jadi yang biasa Rasulullah lakukan kalau ada orang sakit, beliau tidak mengkhususkan hari tertentu atau waktu tertentu, sampai siang, sampai pagi, sampai malam, enggak. Pokoknya ada orang sakit Nabi jenguk aja. Jadi beliau Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk menjenguk orang sakit kapanpun tanpa terikat waktu, mau siang, mau malam, mau pagi, mau petang. Kalau ada orang sakit atau kita sempat jenguk, karena pahalanya banyak, keutamaannya banyak ya. Kita kadang-kadang bikin rumah di surga, di dunia ini susah ya. Di surga bikin rumahnya gampang ya, gampang. Kita bisa bangun sebanyak-banyaknya rumah di surga, salah satunya dengan jenguk orang sakit. Kemudian tentang pengobatan. Jadi hadis Nabi SAW, Nabi SAW dengan pengobatan yang alami, dari alam. Di sini juga disebutin salah satu obat yang paling gampang apa? Air. Ya. Nabi SAW bersabda 109 hadis nomor 1. Innamal humma, sesungguhnya humma itu demam. Aw syiddatul humma, atau demam yang tinggi, panas badan yang demam tinggi, panas badan yang tinggi. Itu hakikatnya min faihi jahannam. Dia adalah berasal dari faih jahannam.
uapan panasnya neraka jahanam. Fa'abriduha, maka dinginkanlah oleh kalian panas kalian pakai apa? Bilma, dengan air. Sampaikan aja. Nah, kita kali ini, jangan di satu bak gede, 1 galon kita giniin meninggal gitu. Ya, maksudnya, ya diambil gitu kan. Atau kalau Indonesia dikompres ya, jadi kompres bagus. Tapi ternyata kalau Nabi airnya yang di apa? Dipercikin sama kayak anak kita sakit panas. Gituin aja jadi agak itu obat. Ya bukan disiram sembarangan, bukan, tapi ya diusap, dibasuh dengan air. Itu salah satu pengobatan terapi orang yang panas. Di apa bahasanya, dibasuh dengan air, karena air ini bisa mendinginkan. Kata Nabi, fa'abridu, dinginkan dengan bilma. Kalau kita panas yang susah, datang di sini tempat duduk banyak. Ya pokoknya gitu lah. Kemudian juga Nabi SAW juga pernah bersabda, idza humma ahadukum, jika kalian atau jika humma demam, terserang demam, ahadukum, salah seorang di antara kalian, faliyasunna, hendaknya dia mengguyur tubuhnya, alaihi bilma, faliyasunna alaihi ilma. Ya, guyurnya juga dikit-dikit ya. Alaihi alma albarid, air yang mana? Air yang adem, ya adem ya. Di zaman dulu kan nggak ada kulkas, air yang adem lah. Barid itu dingin ya bisa. Maksudnya bukan air panas. Ya, kalau panas dilawan panas kocak nanti. Diguyur kepalanya, pelan-pelan saya. Kapan nih? Salah salayalin, selama 3 malam. Minas sahar, di waktu sahur. Waktu sahur kapan? Waktu sahur itu sepertiga malam yang terakhir, 3 jaman sebelum subuh sampai subuh. Berarti kurang lebih jam 1:30, 1:30, ya segitulah. Dari jam 1:30, 2:30, 3:30, 3:30, 4, ya 4:30 ya. Segitulah. Di waktu malam jam 3-an, kalau panas tinggi, dinginkan dengan air. Ya maksudnya tadi ya, dikucurkan dari di kepala, ya, dikit-dikit lah. Ya sama kalau mandi junub pun salah satu gitu ya. Sebelum mandi total kan diguyur dulu, siram dulu sedikit-sedikit. Setelah wudhu diguyur kepala 3 kali gitu, baru mandi biasa, itu mandi junub. Ini kalau sakit ya dia diguyur badannya, disiramin sedikit aja, yang penting basah. Kemudian Nabi SAW juga kalau jika demam, beliau minta 1 kantung air. Kantung air itu ya zaman dulu kan air apalagi di Mekah Madinah itu susah. Tapi ini berlaku di mana aja. Kita walaupun banyak orang sakit kita siramin 1 bak yang meninggal kasihan. Tetap dikit. Nabi mintanya 1 kantung air. Beliau menyiramkan ke kepalanya, mandi dengannya. Nabi mandinya nggak banyak. Paling kalau ada aqua ya 1,5, berapa mut itu? 5 mut. Ya segitu. Paling satu aqua yang gede tau gak? 1,5 liter ya segitu kan Nabi mandinya. Berarti kan nggak banyak ya. Jadi kalau sakit, kalau demam, panas, minta 1 kantung air. Kemudian beliau menyiramkan ke kepalanya dan mandi dengannya. Baik. Kemudian kita sebagai orang yang beriman nggak boleh nyela penyakit jangan dicela. Salah satunya apa? Humma, demam. Ada orang yang nyela penyakit, demam ini begini, sakit apa ya? Sakit jahanam, sakit jahat gitu. Ya nggak boleh. Jadi saya disebutin bahwa sakit itu menghapuskan dosa-dosa
kita, mestinya alhamdulillah kalau kita kena sakit. Penyakit jangan dicela-cela, karena itu penyakit bagian dari qadarullah, bagian dari takdir Allah, bagian dari keputusan Allah. Takdir nggak semuanya kita suka, nggak semuanya kita suka. Ada yang kita nggak suka, sakit. Nggak banyak orang yang suka sakit, dia mau sehat dulu. Padahal di hadis-hadis disebutin bahwa salah satu tanda orang yang masuk surga dia pernah sakit, dikasih ujian sakit. Makanya sakit dan sehat itu keputusan Allah, takdir Allah. Di rukun iman itu ada yang keenam, beriman kepada al-iman, antuk mina bil qadar. Kamu beriman kepada takdir Allah, khairihi yang baik, yang baiknya, wa syarrihi dan jeleknya. Jadi kalau kita dikasih penyakit, itu namanya takdir Allah gitu ya. Allah telah memutuskan kita sakit. Berarti apa? Terima apa enggak keputusan Allah? Terima, alhamdulillah. Itu yang benar. Bukan ngomel-ngomel, nyalain penyakit, mencela, memaki-maki, ini malah jadi dosa. Kita udah belajar waktu itu ya. Salah satu penyakit itu di Kitabul Mardo di Sahih Bukhari, yang hadis pertama bahkan bahwa penyakit itu Allah berikan kepada manusia tujuannya buat menghapuskan dosa-dosa dia, begitu ya, membersihkan dosanya, mensucikan dia. Makanya kata Nabi, ketika mendengar ada orang yang mencaci penyakit, mencaci panas atau demam, maka beliau bersabda, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, la tasubbaha, jangan kamu mencaci penyakit, jangan. Kalau kita sakit, alhamdulillah, ya, kita memuji Allah. Kenapa? Allah sudah tetapkan kita sakit, tetapkan kita panas, demam. Allah sudah putuskan. Tugas kita apa? Itu apa? Takdir, bukan? Ya udah, kalau ada takdir, keputusan Allah pasti benar. Salah apa benar? Maka kita memujinya, alhamdulillah sakit. Begitu. Makanya Nabi bilang jangan mencela penyakit, jangan mencela demam. Fa innaha tanfidz dzunub. Bagus kan di sini? Karena sesungguhnya dia melenyapkan, menghilangkan dzunub, dosa-dosa. Jangan dicela, itu ngilangin dosa kamu, masa kamu cela? Dia milih dosa sama milih dihapusin. Kita milih dosa, apa dosa kita dihapusin? Nah, makanya terima. Itu proses panasin itu. Fa innaha tanfidz dzunub. Dia sakit panas itu menghapuskan dosa, kama tanfi, sebagaimana tanfin nar, api melenyapkan khabasal hadis, khabasal hadid. Khabas itu kotoran-kotoran besi. Jangan mencaci demam, karena sesungguhnya dia menghilangkan, melenyapkan dosa-dosa. Sebagaimana api besi kan kalau karatan dipanasin, emas coba bercampur dipanasin, jadi bagus emasnya mengkilat. Kita juga begitu, dosa kita banyak. Salah satu yang cepat ngapusin dosa kita apa? Penyakit, ya. Jadi apa? Alhamdulillah gitu ya. Kalau kita nggak sakit, dosa kita kagak Allah lebur dengan penyakit, kita akan dihukum nanti. Makanya ketika Allah sayang kepada hambanya, ada hadis nih, hadis iza aradallah, an Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah SAW, iza aradallahu bi abdihi khairan, jika Allah menginginkan kebaikan buat hambanya, ajjalalahul uqubah fid dunya, Allah akan mensegerakan hukumannya di dunia. Kalau Allah sayang sama kita, Allah hukum kita di dunia. Kalau kasih sakit, musibah, kemiskinan, kesusahan, penderitaan, alhamdulillah. Makanya nanti penghuni surga kebanyakan kata Nabi, dan aku melihat penghuni surga, dan kebanyakan penghuni surga adalah dua jenis makhluk, dua jenis manusia. Al-masakin, yang pertama apa? Orang miskin.
Yang kedua, wa du'afa, dan orang-orang lemah. Ya. Alhamdulillah, masuk surganya cepat insya Allah. Tenang aja. Yang kedua, wa idza aradallahu bi'abdihi syarr, jika Allah menghendaki kejelekan, keburukan bi'abdihi kepada hambanya, amsaka anhu bizambi, Allah tahan hukumannya, Allah nggak kasih hukum di dunia, hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah, sehingga Allah akan menyempurnakan hukumannya yaum al-qiyamah, hari kiamat. Fir'aun jarang dikasih musibah, sakit, di dunia senang, kaya, keren, wangi, rumahnya bagus, istananya, pasukannya banyak, jabatannya tinggi. Kemudian bikin banyak kesalahan, dosa-dosa, kezaliman, bahkan ngaku Tuhan. Dihukum gak di dunia? Tetap jago, tetap kelihatan kaya, hebat, berkuasa, sampai ngaku Tuhan. Gak pakai lama. Ya maksudnya dunia nggak lama, Allah kasih tungguin aja, istidraj. Sekali dihukum langsung tenggelam, langsung mati, nggak sempat obat, ini bahaya, gitu ya. Makanya di hadis lain Nabi bersabda, inna ilzamal jaza ma'a ilzamil bala, sesungguhnya besarnya balasan pahala itu sesuai dengan besarnya ujian, bala, malapetaka. Kalau ujian kita berat, sakit kita berat, kita sabar, kita alhamdulillah bersyukur sama Allah, bersabar, luar biasa. Wa inna allaha idza ahabba qauman ibtalahum, lihat ini hadis diriwayatkan Imam Tirmizi. Nah, beliau Imam Tirmizi bilang ini hadis hasan, maqal hadisun hasan, hadis hasan. Idza ahabba allahu qauman ibtalahum, jika Allah mencintai satu kaum, Allah akan menguji mereka. Jadi orang yang banyak dikasih ujian di dunia, kesakitan, kemiskinan, kesengsaraan, dia bersyukur, nggak apa-apa, alhamdulillah. Karena dia tahu Allah memilih dia, Allah mencintai dia, menyayangi dia. Kalau orang dikasih ujian, dia nggak sempat mikirin bikin dosa. Dia ibadah, minta sama Allah, sholatnya rajin ke masjid gitu ya. Doanya banyak, bokeh, jadi puasa, nggak punya duit mau makannya. Masuk surga cepet nggak? Dapat. Masih duit banyak lupa, nggak ke pengajian, main mulu, ngabisin duit, foya-foya, dosa lagi, dosa lain, tulis sama Allah, bahaya. Makanya kata Nabi, faman radiya, kalau dia ridho dengan keputusan Allah, dengan ujian Allah, falahu ridho, maka dia akan mendapatkan ridho Allah. Wa man sakhita, siapa yang murka, marah dengan gak suka dengan keputusan Allah tadi, dengan ujian Allah, falahu sukhtu, maka dia akan mendapatkan kemurkaan. Ada orang-orang yang susah, gak sabar, ngamuk-ngamuk dengan ujian Allah. Ya Allah, ini apaan begini, ngamuk. Udah di dunia susah, ujian banyak, miskin, sengsara, gak terima takdirnya, ngamuk-ngamuk, maka Allah akan murka kepadanya. Kesian ya, dunia susah, miskin, sengsara, bokeh melulu, dicela orang mulu, dizolimin mulu, dia nggak sabar, nggak ini, nggak itu, nyalahin Allah. Kalau murka sama dia, kesian, nggak dapat apa-apa. Di dunia kesian, di akhirat kesian. Tapi orang kayak gini dikit. Makanya Nabi bilang, kalau di surga yang paling banyak orang lemah. Kalau orang lemah biasanya hatinya lembut. Begitu. Kemudian juga Rasulullah pernah bersabda di dalam hadis muttafaqun alaih, man yuridillahu bihi khairan, siapa saja yang Allah inginkan kebaikan, yusib minhu, Allah akan memberikan dia musibah, kesakitan apapun, alhamdulillah, ya tenang aja, jadi nggak masalah. Kita tahu hakikatnya ya santai. Bagi teman-teman yang sudah lama belajar tentang pengobatan juga banyak. Balik lagi ke pembahasan halaman 130. Yang poin keempat itu tentang obat juga. Ada laki-laki datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan dia kasih tahu Nabi, inna akhi yashtaki batnah. Wahai Rasulullah SAW, sesungguhnya saudara saya mengadukan perutnya yang sakit.
Wa fi riwayatin ustudliqa batnu. Perutnya ustudlik atau mulas, sakit perut. Faqala iskihi asalan, kasih dia minum madu. Kasih minum madu. Kalau untuk sakit tadi madunya diminum. Kalau kelas segini madu semua. Tapi kalau untuk biasa Nabi juga untuk sarapan pagi lihat. Nabi biasa mencampur madu dengan air dan menyantapnya sebelum mengkonsumsi apapun. Jadi waktu pagi ya, wah ini detox ya. Cobain aja. Setiap pagi minum madu sebelum makan, sebelum minum apapun, sebelum sarapannya dimulai dengan madu. Madu dengan air diaduk-aduk, wedang ya. Kalau orang Jawa bilang apa? Wedang madu ya. Betul ya? Air madu diaduk-aduk, minum. Kalau yang pengalaman biasanya kan dibilang, wah itu mulas langsung. Seperti kita dibersihin. Kalau begitu tiap pagi, nah itu kebiasaan Nabi salah satunya. Setiap pagi begitu ya. Sebelum nyentuh apapun, sebelum makan apapun. Ini Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan lagi. Nabi begitu biasanya. Kita cobain aja, kan kita udah banyak belajar tentang pengobatan Nabi. Yang kelima juga kita udah pelajarin waktu itu. Ada satu kaum datang ke Madinah, mereka orang musyrik ya, bukan orang Islam. Mereka sakit di sini, sakit perut, sakit kembung, hadis muttafaqun alaih. Kalau di Sahih Bukhari salah satu dijelasin juga mereka kena penyakit musim. Iklim setempat tidak cocok ya. Datang ke ontak, ke peternakan ontak milik Baitul Mal, ontak sedekah, ontak sedekah. Fasyaribtum, kemudian mereka meminum min abwaliha. Nabi perintah buat minum abwaliha, kencing-kencingnya ontak. Wa albaniha, dan susu-susunya. Jadi susu ontak, kencing ontak bisa jadi obat juga. Di sini juga ada penjelasan ketika Nabi luka di perang Uhud sallallahu alaihi wasallam, maka putri beliau Fatimah radhiyallahu anha membakar tikar jenis apa ya? Mungkin pelepah korma kali ya. Bukan tikar plastik kayak gitu meleleh. Iya. Tikar zaman dulu kan bagus tuh. Kalau zaman dulu anak kecil sakit apa namanya? Gidu, tahu gak gidu? Itu dibakar ya, campak atau apa. Ingat saya pernah lihat adik saya digituin juga atau saya. Tikar yang kelapa itu ya, apa sih? Yang gampang bolongnya itu zaman dulu. Bukan plastik meleleh gitu ya. Ya itu bisa. Kalau buat orang meninggal bisa kali Indonesia kali ya. Kan ya itulah kayu-kayuan bang. Itu nanti gidunya hilang tuh ya. Gitu ya, ingat ya? Masih zaman dulu. Jadi ternyata Nabi pernah berobat kayak begini nih. Waktu kena lukanya kan Uhud banyak Nabi. Ada bekas sayatan pedang, tombak, panah. Uhud peperangan yang luar biasa. Kemudian sampai di Madinah, putri beliau Fatimah radhiyallahu anha membakar tikar. Ya tikarnya tikar alami ya, tikar plastik. Luar biasa. Dan menempelkan abunya, ada abunya, abu dari bakaran tikar di luka Nabi ditempelin, maka darahnya berhenti. Kayak begitu. Bisa dicontoh juga. Ya tikarnya juga ya, kalau tikar plastiknya kan. Jadi jelek gitu ya. Makin bolong. Bisa juga. Emang ember bocor gitu pakai daun plastik. Kemudian Rasulullah SAW pernah mengirim seorang tabib kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu lagi sakit. Ubay lagi sakit. Ubay bin Ka'ab ini salah satu penulis wahyu juga, sahabat yang mulia. Tabib ini memotong uratnya dan menempelkan besi panas. Itu namanya apa? Kai. Ya. Berobat dengan besi panas namanya apa? Kai. Tapi lihat begitu, dia bersabda, Sahih Bukhari, asy-syifa'u fi salasatin. Kesembuhan atau pengobatan itu ada pada tiga hal. Benar-benar jago semua ya. Kita hadis ini ulang-ulang. Syarbati asalin, tegukan madu atau minum madu.
wa syartati mihjamin atau sayatan alat bekam. Jadi bekam yang dibasahin, apa ya? Bukan bekam yang kering. Oh, ini berarti ya kita lagi pintar banget. Darah kotor disimpan aja, dibuang. Buat apa? Bekam sekalian buang. Bekam, ya. Sayatan alat bekam, pisau bekam. Jadi ya kalau di kita yang gampang jarum ya. Kalau pisau takutnya kebanyakan. Ya kalau udah ahli nggak apa-apa. Zaman sekarang juga terkenal udah bagus. Wakayyati narin, dan tempelan besi panas, menempelkan besi panas pada bagian yang luka. Kata beliau, wa anha, dan aku melarang umatku anil kai, dari cara pengobatan dengan besi panas, kai. Hadis sahih Bukhari. Di riwayat lain muttafaq alaih yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, kata beliau, wa ma'uhibbu an aktawi, dan saya nggak suka, saya nggak suka, kata Nabi, menempelkan bagian yang sakit dengan besi panas. Kenapa? Udah sakit ditambahin panas. Ini namanya ganas. Pengobatan ini ganas, menyiksa. Makanya Imam Ibnu Qayyim menjelaskan, ini mengandung petunjuk bahwa pengobatan ini patut diakhirkan. Ya ini nanti kalau nggak ada jalan lain, ya mungkin bisa dipakai, cuman yang terakhir, alternatif terakhir. Kalau orang zaman dulu itu masternya pengobatan semuanya pakai besi panas. Sakit apa? Panasin. Sakit apa? Panasin. Pakai besi. Jadi Nabi ini menolak juga. Nanti kita udah jelaskan waktu itu, orang jahiliyah percaya bahwa kalau udah dikai pasti sembuh. Ini kemusyrikan. Berarti yang nyembuhin bukan Allah lagi. Memang kalau kayak ini, Nabi sendiri bilang pengobatan ada 3, salah satunya dengan besi panas. Tapi orang jahiliyah dulu selalu mendewakan, menganggap bahwa kai ini yang paling paling hebat dalam menyembuhkan penyakit. Ini takarannya nanti iman. Dia udah nggak percaya sama Allah lagi. Pasti dia dikai pokoknya sembuh, pasti. Begitu ya. Jadi siapa yang nyembuhin? Kai, bukan Allah lagi, besi panas. Nah, ini bahaya. Makanya Nabi nggak suka, ya, atau bisa juga benci, memakruhkan kai. Dan makanya Imam Ibnu Qayyim menyarankan bahwa menasihati kita ini diakhirkan hingga keadaan menuntut kita melakukannya. Ya, kalau nggak ada jalan lain, ini yang paling gampang. Besi dipanasin gampang. Ya memang zaman dulu ini Nabi juga bilang bukan pengobatan jelek, ini pengobatan yang bagus. Tapi ada hal-hal yang pertama tadi tentang keimanan, bisa merusak iman tadi. Kalau kita wacananya seperti jahiliyah, kalau pakai api pasti sembuh, kalau pakai besi panas pasti sembuh, pastinya itu pasti itu punya Allah. Kemudian pengobatan ini juga menyegerakan sakit yang luar biasa. Kita udah sakit, tambahin besi panas, coba pintar kagak? Sakit tambah sakit, sama dengan sehat gitu kali ya. Nah, plus tambah plus minus ya. Kitanya yang minus, kitanya yang lemah. Iya. Plus tambah plus kalau plus kali plus ini matematika jadi. Plus tambah plus 5 tambah 5 10 ya. Ya, tambah ya kalau kali ya kuliah lah. Tapi intinya bahwa ini pengobatan kai ini menyakitkan, atau di sini kata Ibnu Qayyim menyegerakan sakit yang luar biasa. Sakit udah kita sakit tambahin bisa pingsan, kalau kaget bagus-bagus dia kagak meninggal. Ya meninggal juga. Kalau ajalnya itu juga Allah juga berusaha. 7. Nah ini pengobatan yang kita suka nih. Ini lama nih, udah sebulan 2 bulan nggak jalan-jalan ini. Ilmunya doang ya. Nabi SAW berbekam dan memberi upah. Oh bekam udah. Memberi upah berapa waktu itu? 2 so itu apa cakap?
1 sok sama dengan 2,5 kilo atau 3,5 liter. Bandung mahal, beli di Alfa Indomart yang gambarnya bawa kakek-kakek pakai topi itu. 20.000. Iya. Kalau 5 kilo 50 kali. Nah, 50.000 ya. Boleh nggak? Ya boleh aja, tapi jangan. Nabi nggak. Ini di zaman Nabi tukang bekam nggak minta. Maksudnya nggak ditulis angkanya. Ya boleh memberi upah kepada pelaku praktisi bekam. Kita udah bahas di Sahih Bukhari ada ya. Nabi kasihnya 2 sok gandum, 2 sok makanan pokok. Ya gandum, kalau Nabi gandum. Atau kalau gandum kan lain-lain juga kayaknya. Tapi kalau kita pilihnya 2 sok beras 5 kilo yang 8.000 berapa? Hah? Boleh tebak loh. Bukan 5 sok 5 kilo, maaf. 2 sok sama dengan 5 kilo atau 3,5 liter. 1 kilo berapa sih beras? Ada? Ada yang 12, yang paling murah? Liter sama kilo beda ya? Nah, kalau liter berapa yang paling murah? 8 kali liter itu 7 liter kali 7 berapa? Kok lupa saya dulu SD hafal 1 sampai 100. Hah? Berapa? 8 kali 7 56.000. Betul ya? Ya, pernah lihat juga. Ya, kalau pasiennya kesian ya jangan diharapin banyak-banyak. Ya segituan lah. Kalau cepanan kan 5 kilo 50.000. Ya 50 sampai 200 sampai 350 masih sopan. Nabi bilang apa? Sallallahu alaihi wasallam. Kita udah baca bolak-balik nih hadis. Khairu, sebaik-baik ma tadawaitum, sesuatu, ma itu sesuatu, ma mausul. Tadawaitum yang kalian berobat bihi dengannya adalah al hijama, berbekam, dengan bekam. Salah satu pengobatan terbaik adalah bekam, terapi terbaik adalah bekam. Lihat, tafakun alaih. Nabi yang bilang, karena hadisnya dibolak-balik, hadisnya diulang-ulang terus. Kemudian Nabi SAW pernah berbekam saat ihram pada bagian kepala yang sakit kepalanya. Kemudian Nabi pernah bekam bagian paha yang nyeri. Jadi di mana-mana ya bekamnya, di kepala. Ini waktu musafir. Kalau musafir gampang masuk angin. Udah diceritain waktu itu. Waktu safar Nabi dibekam, sahabat-sahabat dibekam. Bahkan waktu umrah, waktu pakai ihram umrah atau haji, bekam tidak membatalkan umrah atau haji. Dan Nabi pernah waktu puasa ya, waktu kita bahas ya, puasa Nabi pernah dibekam. Kemudian beliau pernah berbekam 3 kali ini menurut Ibnu Qayyim, di pundak, di urat sisi leher juga bisa ya. Sisinya banyak, sini, belakang. Ya. Kemudian Nabi pernah diracunin sama perempuan Yahudi. Paha kambing dikasih racun. Salah satu upaya Nabi ikhtiarnya adalah dibuang racun, didapain di bekam tuh bawah 131. Di atasnya poin 8. Beliau dibekam di pundak manakala beliau menyantap kambing beracun. Dan beliau juga memerintahkan para sahabatnya supaya berbekam, supaya bekam. Ya. Jadi Nabi bilang sebaik-baik pengobatan adalah bekam. Beliau membuktikan, beliau melakukan di paha, di punggung, di kepala, di semuanya bisa, di leher gitu ya. Jadi kalau sakit yang nyembuhin Allah pasti, tapi tapi kan perintah kita untuk berobat, berusaha ya. Salah satu upaya terapinya adalah dengan yang paling salah satu yang terbaik ya, dengan bekam. Yang nyembuhin Allah ya, jangan salah paham. Oke, poin ke-8. Tidak ada seorang pun yang mengadukan sakit kepala kepada Nabi
kecuali beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, berbekamlah. Sakit kepala, pusing ini itu, diapain? Bekam ya, gampang nggak? Bagian kepala kalau ada apa-apa sakit biasanya di bekam. Kotakin kepala, segala rambut itu dinunggu lagi ya. Emang ngapain? Kita belain rambut kita yang kurang keren itu dibanding sunnah Nabi. Dibotakin, nanti nunggu lagi. Saya paham kalau anak muda itu, anak SMA ke bawah malu kalau botak, dicengin temennya. Kalau di usia lebih dewasa, dia nggak malu. Anak-anak malu. Saya tahu anak saya juga malu kalau dibotak. Tapi kita udah pada gede nggak masalah. Setelah yang tanya, misalnya, Ustaz, kalau dia pusing karena bokek lu gimana? Palanya sakit kan, pusing kan? Ya udah dibuka, itu lagi hentengan tuh. Pikiran-pikiran kotornya dibuang, pikiran sedih-sedihnya itu dibuang sama dibuangnya darah kotor dia. Oh ya, tadi bekam tadi apa? Syartoti mihjamin, sayatan, alat bekam, sayatan, dia dibuang, jangan disimpan. Sampah di rumah kita kalau disimpan gimana? Simpan aja seminggu, 2 minggu, sebulan, sama kayak darah kotor gitu, kita simpan, yang benar. Tubuh kita kesian. Cobain deh, ngumpetin sampah di rumah seminggu aja. Gak usah dibuang, simpen, numpuk lagi. Nah, kayak darah kita sama, dia mesti dibuang. Kemudian tidak ada seorang pun yang mengajukan sakit pada kedua kakinya, kaki sakit. Kecuali beliau bersabda, ini hadis Sunan Abu Daud, ihtadib bil hinna, lumurilah dia, balurin dengan henna tahu gak? Henna itu inai ya? Pacar tau gak? Iya, itu henna. Pacar kalau saya bilang, kalau daunnya itu ya, ya nggak apa-apa, bagus. Pantesan kalau saya pernah lihat orang Arab kakinya merah-merah gitu ya. Ini hadisnya. Kalau kaki kita sakit, saudara kita kakinya sakit, jalannya pincang-pincang, yaitu di bagian terapisnya, salah satu terapinya dilumurin henna ya, henna. Hadis Sunan Abu Daud, ikutin aja. Obatnya udah banyak ya. Nanti kita punya stok henna, stok ini. Sakit apa yang sakit? Nah, henna. Kayak ahli aja. Enggak buka-buka. Ilmunya doang ya, prakteknya nih. Tinggal prakteknya doang ya. Iya. Nah, ini bagus, banyak apa ya, pengobatan akhir zaman. Bukan akhir zaman, dari zaman Nabi udah ada ya. Iya, kita tinggal ikutin Nabi aja. Iya. Kemudian hadis yang poin yang ke-9 dalam Sunan At-Tirmizi dari Salma Ummu Rafi' radhiyallahu anha, khadimatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, pelayan Nabi, Salma Ummu Rafi', bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Ummu Rafi', pelayan Nabi, beliau radhiyallahu anha, Ummu Rafi' ini menceritakan wakana, dan adalah beliau Nabi SAW la yusibuhu qarhatun, tidaklah beliau terluka. Tapi ada luka nih ya, wala syaukah, tertusuk duri, luka banyak ya. Luka apa aja sih? Kobes, ya macam-macam gitu ya. Illa wadu'a, kecuali beliau meletakkannya alaiha, di atasnya. Di atas apa? Di atas bagian lukanya. Ada di sini qarhatun, tertusuk, terluka, wala syaukah, syaukah itu duri yang tertusuk, nancep. Nah, ini bagian lukanya diletakin. Wadu'a alaiha al-hinna, kecuali Nabi meletakkan di bagian lukanya, bagian sakitnya itu henna. Iya, hadis sama diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Ya, kalau bekam tadi, ya kita sakit-sakit yang apa ya, pusing atau apa,
Tapi kalau kobes nutupnya, kobes apa sih bahasanya gitu deh. Nutupnya pakai ya besot ya, jatuh. Salah satunya pakai henna. Yang 10 saya loncatin. Ini saya pelajarin dulu. Ini agak bingung jelasinnya. Kemudian yang 11, Nabi SAW bersabda tentang pengobatan tubuh yang kering. Kesian amat. Maksudnya apa ya? Apa sih kalau saya bilang? Ceking ya. Busung lapar apa sih? Enggak tahu lah. Alaikum bis sanna. Hendaknya kalian berobat dengan sanna, tumbuhan yang digunakan sebagai obat. Sanut itu madu atau jintan putih. Fa inna fihi karena dalam keduanya sana dan sanut. Fihi dalam keduanya syifaan, ada obat kesembuhan. Min kulli da'in, dari setiap penyakit illa sam, kecuali kematian. Sanut ini salah satu jenis madu juga, madu lah. Atau jintan hitam, jintan putih. Hamba sauda itu hitam. Jadi jintan itu hitam putihnya bagus ya. Jintan putihnya bagus, jintan hitamnya bagus. Jadi ini hadis Sunan Ibnu Majah. Yang kita baca waktu itu kan Sahih Bukhari semua ya. Ini ada di Sunan Abu Dawud, ada di Sunan Ibnu Majah, ada yang ke-9 Sunan Tirmizi ada. Jadi ini hadisnya bukan di satu kitab aja. Jadi ini lebih dilengkapi yang sudah kita pelajari waktu itu ya. Ya madu juga termasuk bisa nyembuhin semua penyakit. Tapi pasti atas izin Allah, itu pasti. Yang paling pasti adalah izin Allah. Allah izinin sembuh. Tapi kalau kita penuh iman, kenapa kamu berobat pakai begitu, pakai bekam? Nabi bilangnya begini. Nabi suruh berbekam. Nabi bilang sebaik-baik pengobatan bekam. Yang nyembuhin tetap Allah. 12. Nabi SAW bersabda, khairu akhalikum kuhal. Sebaik-baik celak itu ya celak. Al-ismid, ada namanya ismid. Ini celak hitam. Bukannya pensil ya. Dia bukan hiasan sebetulnya, itu lebih ke obat. Dia jali itu mencerahkan al-basar, pandangan mata, pandangan bisa jelas. Wayun bitus sya'ra, dan dia bisa ismid ini atau salah satu jenis celak hitam. Kalau orang Indonesia bilang sipat pakai P, sipat ya. Namanya salah satu celak yang bagus itu namanya ismid ya, ini bahasa Arab juga, celak juga. Dia bisa mencerahkan, membantu mata yang melemah. Ya mungkin kalau saya minus begini bagus, karena makanya capek itu susah, kayak mau kemana-mana kalau nggak biasa, iya kan? Ya kan ada besi itu, ya kalau udah biasa bagus. Dan orang yang matanya jeli bagus. Wahyu itu sya'ar, dia bisa menumbuhkan rambut. Kemudian yang ke-13, ini man tasobbaha, siapa saja yang berpagi-pagi atau sarapan pagi, bisa ba'i dengan 7 tamaratin korma, 7 butir korma. Min tamril aliyah, korma apa? Aliyah. Muttafaq alaih. Ini hadis muttafaq alaih. Siapa yang sarapan pagi pakai 7 butir korma aliyah, di hadis lain korma ajwa. Ya ajwa. Hadis sahih juga. Lam yadurruhu zalikal yaum. Tidak akan membahayakan dia hari itu. Summun, racun. Racun itu sifatnya apa? Sifatnya real kan? Ya, real ya. Fisik. Yang kedua, wala sihrun. Racun nggak bahaya buat dia. Satu. Yang kedua, sihir nggak bahaya. Sihir itu sifatnya apa? Real nggak? Nggak fisik ya, dia metafisik. Jadi dua-duanya nih, mau penyakit fisik
mau penyakit batin, ini bisa nggak bahaya kalau dia sarapan pagi pakai. Jadi kalau kita ada bahaya, contoh, Allah alam ya, vaksin itu obat atau enggak saya kurang tahu. Tapi kalau sebelum nyuntik kita pagi-pagi makan, contoh tadi apa itu? Makan paginya misalnya madu dengan air ya, 1. Kedua, 7 butir kurma ajwa atau kurma aliyah. Nggak bahaya racun ataupun. Ya, percaya gak? Ya percayalah. Kalau nggak percaya, bukan umatnya Nabi. Kata Nabi, hadis muttafaqun alaihi. Siapa saja yang menyantap 7 butir kurma aliyah di pagi hari, saya pada hari itu racun dan sihir tidak akan bahaya. Lam yadurrahu, belum membahayakan, dia nggak bahaya. Ya. Kalau tiap pagi makan 7 ajwa atau 7 kurma aliyah, ya bagus. Ini karena ada hadis-hadis begini, kadang-kadang tukang kurma ajwa mahalin harganya. Ya, karena kurma-kurmanya jadi mahal. Kemarin saya beli dengan 130 dan 150 1 kilo. Kalau mau ada apa-apa, ya kalau tiap pagi makan 7 butir bagus. Baca bismillah. Ya, 14. Qala Nabi SAW, ini hadis Sunan At-Tirmizi dan Ibnu Majah. La tukrihu, jangan kalian paksa mardokum, orang yang sakit di antara kalian, al-ta'am wa syarab. Paksa cukokin di ini nggak boleh, nggak baik. Jangan kalian paksa. Fa inna Allah, kenapa? Tenang. Ini orang sakit juga punya Tuhan, bukan gitu aja. Ya. Fa inna Allah, karena sesungguhnya Allah yut'imuhum, Allah yang memberikan mereka makan, wa yasqihim, dan memberikan mereka minum. Oh, nanti dia belum makan segini, sedih apa dia? Gak apa-apa. Kalau kita udah tahu hadis ini, kita gak khawatir nanti. Jangan paksa orang yang sakit di antara kalian untuk makan, untuk minum. Yang dipaksa, orang sakit yang dipaksa makan. Kata siapa? Kata Nabi. Jadi kita nanti kalau ngerawat orang sakit dia nggak mau, ya nggak apa-apa. Mati nggak? Ya belum. Kalau belum ajalnya nggak bakal mati. Iya. Kalau belum ajalnya nggak bakal mati. Kenapa? Ini kata Nabi, fa inna Allah, sesungguhnya Allah yut'imuhum, memberikan mereka makan dan wa yasqihim, dan kasih minum. Oh benar juga. Pantesan kalau orang sakit nggak makan seminggu biasa aja tuh. Lemes doang, nggak mati-mati lagi. Emang belum waktunya gitu. Kalau kita ada orang doyan makan minum, mati. Kebanyakan makan. Ada nggak? Ada. Jadi kita hidup mati itu sesungguhnya ya ajal juga. Lagi-lagi ke Allah lagi, kemudian Allah, terus Allah, dan selalu Allah lagi begitu, kembali kepada Allah semua. Kalau kita udah tahu hadis ini, oh iya. Kenapa kalau sakit makan nggak enak? Allah kalau kasih makan langsung yang Allah yang kasih. Allah alam, makanan dari surga. Kelihatannya dia nggak makan, tapi ganas ya. Itu dia. Kalau kita sakit berarti apa? Alhamdulillah. Kita kadang bokek mulu, makan aja susah, lagi sehat. Iya. Kalau sakit, orang paksa kita nggak mau. Yang ngasih makan kita Allah. Itu keren nggak? Kalau kita sehat, yang ngasih makan siapa? Ya Allah juga sih. Tapi lu nyari sendiri gitu. Iya. Mendingan mana? Iya, maksudnya lebih mulia sakit ternyata. Jadi kenapa? Kalau sakit kenapa? Kalau sakit alhamdulillah, Allah yang kasih makan, berarti Allah memuliakan orang-orang yang sakit. Jadi jangan takut sakit. Bahaya gak? Ya gak bahaya lah. Sakit gak kalau kita sakit? Sakit. Tapi enggak bahaya. Iya. Iya betul. Sakit enggak
nggak bahaya kalau kita selalu apa namanya bersandar kepada Allah. Kalau nggak bersandar sama Allah ya sakit, sudah sakit bahaya lagi, bahaya, nggak ngapusin dosa, nggak ada pahalanya, sia. Makanya Nabi SAW bersabda, ini hadis muttafaqun alaih dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Qal, kata Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridhoi beliau, dakhaltu ala Nabi, saya pernah datang ke rumah Nabi, menjenguk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa yu'aq. Nabi dalam keadaan sakit. Iya. Sakit. Atau demam tinggi. Faqultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innaka, ini hadis muttafaqun alaih Bukhari Muslim. Di kitabul Mardo ada, di kitab penyakit. Innaka tu'ak wa'kan syadidan, sesungguhnya Anda menderita demam yang luar biasa ya, sakitnya luar biasa saya lihat. Qal ajal, betul wahai Ibnu Mas'ud. Kata Nabi menjawab sallallahu alaihi wasallam, betul, inni u'aku kama yu'aku rajulani minkum. Saya kalau sakit, rasa sakit yang saya derita itu 2 kali manusia biasa. Ya. 2 kali. Kalau kita sakit panas, demam, paling panas berapa? 35. Berapa? 38. Kalau Nabi 2 kali lipat. Kalau kita kena kelengar. Nah, ya 70-an ya. 70 ya kita coba. 50 aja kita kelengar. Nabi dipegang panas banget. Nabi yang bilang, Nabi manusia yang paling mulia, sakitnya 2 kali lipat kita. Sakit nggak? Sakit, tapi nggak cengeng. Nabi nggak. Yang waktu itu kita bahas di Sahih Bukhari, Nabi dicekokin obat, ya, dipaksa makan ya. Jadi makanya kalau orang sakit jangan dipaksa makan. Dulu kan kita nggak tahu ya, kita nggak percaya sama Allah. Ya kalau nggak tahu nggak apa-apa itu. Kalau kita udah tahu ada sakit, jangan dipaksa makan. Ada kemuliaan dia orang sakit. Allah yang memberikan dia makan dan yang kita deketin, kita senengin aja. Kalau mau makan nggak apa-apa. Paling dia tetap berzikir sama Allah, memuji Allah, bersyukur, bagus ya. Sakit nggak tapinya? Sakit. Emang apa kalau sakit? Nabi 2 kali lipat kita. Ya. Nggak apa-apa sakit. Jadi Nabi kalau sakit 2 kali lipat manusia biasa. Sakit yang beliau alami, yang beliau derita. Qultu. Kemudian aku bilang, kata Ibnu Mas'ud, dzalika anna laka ajrain. Yang demikian Anda wahai Rasulullah, jika sakit Anda dapat pahala ajrain 2 kali lipat. Nah, lihat, semakin sakit kita, pahalanya semakin banyak. Nabi enggak apa-apa, enggak ngeluh, enggak ini, enggak. Alhamdulillah. Dikasih makan Allah, dikasih pahala. Lihat tuh, ganas ya. Nah, kalau sehat nggak pahala susah ya. Malas-malesan, lalai, dosa. Iya. Kalau sakit duduk di rumah sholat berbaring di atas kasur, apa ya? Kan fawailul lil musallin. Celaka orang-orang yang lalai sholatnya. Kalau sakit bukan yang lalai, lagi sakit. Itu kehebatan orang sakit. Dikasih makan minum sama Allah, ajar, dikasih pahala. Kalau ajal, betul lah Ibnu Mas'ud. Jadi Ibnu Mas'ud bilang, kalau begitu Anda kan sakitnya 2 kali lipat ya Rasulullah. Panasnya 2 kali lipat, demamnya, sakitnya. Begitu Anda dapat 2 kali lipat pahala. Ajal, betul, dzalika kadzalik. Kata Nabi, "Ma min muslimin yusibuhu adza." Tidaklah seorang muslim ditimpa gangguan, dapat musibah, gangguan, diganggu orang, dizolimin, apapun, syaukah, duri yang diinjak sakitan, jalan kepleset, gedebuk, jatuh, ya. Apapun musibah yang dia terima, sama fauqaha, yang kecil sampai yang gede, itu musibah yang kita terima, musibah kezoliman yang kita terima, kesakitan, kesengsaraan, illa kecuali kafarallahu biha. Kecuali Allah akan menghapuskan biha dengannya tadi, dengan musibah tadi,
Penyakit juga musibah. Allah akan hapuskan apanya? Sayyiatihi, dosa-dosanya. Dosanya dihapusin. Dikasih makan Allah, dikasih keringanan ibadah, ya. Dikasih pahala, dihapusin dosanya. Dosa kita segini banyak nih hitam-hitamnya. Jadi putih lagi, ya. Ganteng nggak ada? Jadi ganteng lagi. Wa khuttat anhu dzunubuhu, dan dia digugurkan dosa-dosanya kama tahuttus syajarah, seperti daun-daun yang ada di pohon itu, seperti pohon itu menjauhkan tahuttu waraqaha. Waraqaha, daun-daunnya dijatuhin. Daun-daun mati, daun kering itu kayak dosa. Kalau pohon banyak daun kuningnya jelek, ketiup angin. Ya Tuhan, buat apa disimpan? Nanti juga nunggu lagi. Jadi ternyata sakit itu kebanyakan baiknya, kebanyakan enggaknya. Bukan baik, tapi orang bilang sakit itu enggak enak, jelek. Jadi kalau dikasih sakit berarti wah ini Allah mau kasih kita diskon gede-gedean ini. Dapat pahala dengan mudah, menghapuskan dosa dengan mudah, dikasih makan minum sama Allah, hemat ya. Apa-apa sudah. Makanya wajib kita syukuri. Kalau sakit apa? Alhamdulillah. Selalu saya ulang. Jadi kalau kita sakit kagak cengeng. Nabi nangis apa ngamuk-ngamuk? Enggak. Dua kali lipat kita. Itu kalau anak atau siapa panas 38 40 kita paniknya bukan main. Nabi 70 derajat biasa aja. Ya kita manusia biasa. Nabi juga manusia biasa. Ya, tapi terlalu cemen, jangan cemen. Maksudnya jangan cemen. Apa bismillah. Sakit gak? Iya sakit. Semakin banyak sakitnya, semakin gede sakitnya, semakin sakit rasanya, semakin banyak apanya? Pahalanya. Semakin banyak penghapusan dosanya. Alhamdulillah. Ya, luar biasa. 14 tadi ya, 1, 3, 3. Karena sakit jangan dipaksa makan, jangan dipaksa minum. Ya. Apa Allah yang kasih makan. 15. Nabi SAW pernah mencegah Suhaib makan kurma kering ketika beliau mengingkarinya saat memakannya padahal dia sakit mata. Kalau sakit mata jangan makan kurma kering atau makan kurma dikit aja. Dan kalau Ali waktu sakit mata, nah, dia mau makan kurma basah, kurma segar, masih muda. Nabi cegah juga, jangan banyak-banyak. Maksudnya kalau sakit mata jangan banyak makan kurma, itu pencegahannya, yang basah maupun yang kering. Ya. Kurma basah itu rutop, kurma kering tamar lebih kering. Ya kurma itu kan awet. Kalau di setahun 2 tahun di gudang biasanya mulai tambah lama tambah kering tuh. Kalau di 3 tahun 5 tahun ya di gudang. Kalau kita buka udah kayak putih-putih kayak carang gonggok ya, apa? Kalau Betawi bilang, pernah lihat ya kurma tua banget, yang stok lama itu loh, ya. Tambah lama tambah kering dia. Ya, tapi intinya tadi orang yang sakit, ya kurma ini buah awet, dia nggak dikulkasin aja awet. Buah lain coba, kuat-kuatan buah apa yang paling kuat di dunia? Ya, apel taruh aja situ seminggu. Letakin tinggal busuk, lawan aja pisang, jeruk, lawan aja kurma. Kurma ini buah yang bagus. Tapi kalau sakit mata, kata Nabi, jangan makan kurma banyak dikit aja. Ya kalau lagi yang lain nggak apa-apa. Kenapa begitu? Ya nggak tahu juga, saya juga nggak tahu. Kurang lebih ya pokoknya begitu. Ini penjelasan dari Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Lanjutin nggak dikit lagi ya. 16. Iza waqa'a dzubabu fi ina'i ahadikum, kalau ada lalat masuk ke minuman kalian, lalat jatuh. Famquluh, maka tenggelamkan dia. Sekalian yang masukin. Tapi kalau ditutup insya Allah enggak. Kan Nabi suruh kita tutup nih dia semuanya. Atau ditaruhkan batang sesuatu apapun gitu. Ya contoh saya sudah sering contohkan ya. Tutup bejana kalian, letakkan sesuatu nih. Ini terlalu sempurna.
nggak ada yang masuk karena Allah sudah ini sunatullah. Kita udah izin sama semesta ini, sama binatang-binatang itu punya saya ya, kamu cari yang lain. Tapi pada akhirnya kalau lalat masuk juga celupin. Fa inna fi ahadi janahaihi da, karena lalat itu di salah satu sayapnya ada penyakit. Wa fil akhar, di sayap yang lain ada syifa, obatnya. Syifa itu obat penawarnya. Hadis terkenal Sahih Bukhari. Ya kalau gitu lalat masuk, masukin aja. Masuk tenggelam, ambil lalatnya, buang, kita minum minuman kita. Gak apa-apa, gak masalah. Kemudian 17 tentang talbin, 8. Ya, waktu itu kita udah bahas di Sahih Bukhari ya. Betul, muttafaq alaih hadisnya. Qala Nabi SAW, at-talbinah majammatun. Talbinah itu menenangkan hati. Majammah li fuadil marid, menenangkan hati yang sedang sakit, orang yang sedang sakit. Tazhabu bi ba'dil huzni, dan dia dapat menghilangkan. Tazhab itu memergikan, menghilangkan bi ba'dil huzn, sebagian kesedihan. Kalau kita sedih tadi makan talbinah. Talbinah itu ya talbinah susu, korma, sama gandum. Tapi kalau di sini jelaskan talbinah adalah bubur dari tepung gandum. Tanpa diayak berarti gandum kasar ya. Ini kayak permut ya. Siramin aja. Ternyata makanan itu bagus ya. Yang masih bukan gandum halus ya. Kalau udah di ini jadi tepung gitu. Jadi tepung halus. Ini tepung kasar ya. Karena dia kalau lagi sedih, hatinya hati yang sakit. Wah ini fuadil marid, hati yang sakit, yang lagi huzan, sedih, sakit hati, sedih, galau, ya ini bisa beli gandum, ya, itu ya. Bikin bubur gandum kasar ya. Baca bismillah, insya Allah sedihnya hilang. Gampang ya, gampang. Sedih itu gampang obat. Itu jadi ya. Sakit kepala, pusing, bekam kepala, pusing dan sedih ya, dua-duanya ya. Pusing sama sedih ya. Pusing juga, bokeh udah pusing, sedih, dua-duanya udah. Iya, sambil dia bekam sambil makan ya, udah biasa ya. Gampang obatnya. 18 tentang habatus sauda. Ini udah terkenal hadisnya, hadis muttafaqun alaih Bukhari Muslim. Alaikum bihadhil habbah as-sauda, hendaknya kalian berobat dengan biji hitam ini. Fa inna fiha syifaan min kulli da. Karena habbah sauda ini dia menyebutkan semua penyakit illa sam, kecuali kematian. Ya, sauda ini hadis Bukhari Muslim muttafaq alaih. Tadi kita sudah bahas juga, salah seorang perawi yang menjelaskan Habatus sauda juga bagus buat dimasukin pengobatan lis su'ud, dimasukin ke hidung ya. 7 biji kecil-kecil tumbuk atau 5 biji campur minyak masukin ke hidung. Habatus sauda terkenal. 19 2 hadis lagi atau 2 poin lagi. Qala Nabi SAW, firra minal majzum, larilah kalian dari penderita kusta. Kalau orang punya penyakit berat, jadi jangan dekat-dekat. Ini penyebab kebinasaan ya. Karena ada potensi kita sakit juga, tapi nggak pasti sakit, enggak. Yang kasih sakit nanti Allah gitu ya. Itu ada kajiannya di bab tentang tawakal, tentang tawakal usaha, jangan dideketin. Kalau kita deketin kita lebih siap. Dan Nabi yang bilang di Sahih Bukhari, jauhilah penderita kusta atau larilah dari penderita kusta kama tafirru minal asad, bagaimana kamu menjauhi atau berlari dari singa. Jangan dekat-dekat. Ini upaya. Maksudnya Nabi ajarkan salah satu upaya supaya kita nggak sakit adalah jangan berdekatan sama orang sakit.
Bukan kita yang nggak suka sama dia, bukan. Tapi kenapa begitu? Karena Nabi bilangnya begitu. Tugas kita hanya taat saja sama Nabi, kan gitu ya. Kemudian juga Nabi bersabda, la yuridanna munrid alal musik. Jangan menggabungkan yang sakit dengan yang sehat. Jangan mendekatkan, la yuridanna. Jangan sekali-kali kalian mendekatkan orang sakit dengan orang sehat. Pisahin. Makanya ada namanya karantina, karantin. Sakit di ruangan ini, sehat di sini. Lagi kalau kita sakit ngapain main-main sama orang sehat? Di rumah aja istirahat gitu ya. Atau kasus di sini ontak, jangan ontak sehat, ontak sakit dideketin sama ontak sehat, atau ontak sehat nih digabungin ke ontak sakit, nanti ontak jadi sakit. Kambing, sapi semuanya sama. Kita juga. Kemudian di sini juga ada delegasi sakif, ada poin 20. Ada seorang penderita kusta, jadi Nabi nggak deketin. Dia pada mau masuk Islam, Islam kalian diterima, tapi irji, kembalilah kalian, pulanglah kalian. Fakat banyak naka, kami sudah membayar kalian. Umat Islam diterima, tapi Nabi tidak berdekatan dengan dia. Bukan Nabi benci, bukan, karena Nabi mengamalkan tadi. Salah satu usahanya jangan cari penyakit, gitu ya. Jadi penyakit jangan dicari. Kalau udah sakit, ya nggak apa-apa. Kalau sudah sakit, alhamdulillah. Musuh jangan dicari. Umat Islam nggak pernah cari musuh. Kalau dia musuhin kita mulu, nah ini lain lagi nih. Ada jihad di situ. Jihad bagus apa jelek? Bagus. Sama kayak penyakit. Ini orang kafir penjahat kayak penyakit. Kita nggak nyari dia, tapi dia gitu ya, godain gitu mulu. Tapi kalau udah dapet sakit ya udah alhamdulillah, terima. Nggak apa-apa. Umat Islam nggak cengeng. Itu umat yang paling santai, yang paling santun, paling baik umat Islam. Nggak nyari musuh, nggak nyari penyakit. Tapi kalau udah ada, dia kokoh, tenang, tawakal sama Allah. Itu begitu ya. Paham ya? Jadi baca-baca lagi di rumah, dia obat-obatnya diapalin. Jadi udah yang dimakan, yang di gitu ya, kan ada macam-macam nih. Ini tambahan. Kali ini pertemuan kelima tentang obat-obatan. Ya tinggal prakteknya aja. Iya, itu ya. Yang diharapkan. Ya, mungkin demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Pertanyaan setelah salam biasa. Baik, saya mohon maaf atas kesalahan, bahasa yang kurang baik, kurang sopan, kurang berkenan. Kebenaran pasti milik Allah, kesalahan milik makhluknya, milik saya. Makanya kita mohon ampun kepada Allah sama-sama. Kata Nabi, di setiap majelis pasti ada kesalahan, ada kekeliruan, dan itu bisa dihapuskan dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.